Halo Sobat Pika Piki, selamat datang di Peka, podcast pemasyarakatan Bapas kelas 1 Jakarta Selatan. Bersama saya Gracia Shivita, dan kali ini kita akan membahas banyak nih mengenai anak berhadapan dengan hukum atau yang kerap disebut ABH. Nah Sobat Pika Piki, kalau Sobat Pika Piki ingat nih, pada episode pertama Peka, kita telah banyak membahas mengenai tugas dan fungsi Bapas serta peranannya. Salah satunya yaitu tentang pembimbingan dan pendampingan anak. Oleh karena itu, di episode Peka kali ini kita akan banyak membahas mengenai anak. Dan di samping saya ini telah hadir narasumber kita yang cantik dan tentunya sangat menginspirasi, yaitu Ibu Dwi Eliana Susanti atau yang akrab dipanggil Ibu Eli. Selamat datang Ibu. Selamat datang Mbak, terima kasih. Nah Sobat Pika Piki, Bu Eli ini merupakan PK Madya pada Balai Pemasyarakatan kelas 1 Jakarta Selatan. Dan Bu Eli juga pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Bimbingan Pelayan Dewasa, serta sampai saat ini Bu Eli aktif ya Bu sebagai pengurus dari Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia, khususnya pada kantor wilayah DKI Jakarta. Luar biasa sekali ya Sobat Pika Piki. Oleh karena itu, Bu Eli cocok banget nih untuk menjadi narasumber kita pada episode kali ini. Nah, Ibu, sudah ada beberapa pertanyaan nih Bu yang ingin ditanyakan pada episode kali ini. Nah, Ibu Eli, berbicara tentang Balai Pemasyarakatan nih, itu tidak lepas kaitannya dengan anak Bu. Kita kerap kali mendengar anak atau anak berhadapan dengan hukum. Pengertian dari anak berhadapan dengan hukum sendiri itu sebenarnya apa sih Bu? Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Mbak Gracia. Saya akan mencoba menjelaskan bahwa ABH itu adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Terdiri dari 3, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, itu kita sebut dengan anak pelaku. Kemudian anak yang menjadi korban dalam tindak pidana, itu kita sebut dengan anak korban. Kemudian anak yang menjadi saksi dalam peristiwa tindak pidana, itu kita sebut dengan anak saksi. Oh, jadi itu yang termasuk dalam ABH ya Bu ya? Iya. Bu, kenapa sih Bu penanganan anak itu berbeda dengan penanganan narapidana dewasa Bu? Ya, ABH itu emang harus diberi perlakuan berbeda ya Mbak, karena anak itu adalah generasi penerus bangsa yang memiliki masa depan yang masih panjang, serta untuk menghindari efek negatif terhadap perkembangan psikologi anak atas diperlakukannya sistem peradilan pidana dengan segala konsekuensi penjatuhan pidananya. Seperti itu. Jadi seperti itu. Iya, Mbak. Nah Bu, kalau peran Bapak sendiri Bu, Balai Pemasyarakatan dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum itu seperti apa ya Bu? Ya, baik. Untuk peran PK Bapas itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam tupoksinya memberikan pendampingan dalam proses penyidikan. Selain itu memberikan pembimbingan dan pengawasan. Kemudian dalam pelaksanaan diversi Mbak, keberadaan PK Bapas itu dipandang sangat sentral. Hasil penelitian kemasyarakatan atau biasa disebut litmas dari PK Bapas akan sangat berpengaruh terhadap rekomendasi dan hasil akhir dari proses diversi itu. Keberadaan PK dalam pelaksanaan diversi mendukung terciptanya restoratif justice, di mana PK memandang permasalahan ABH tidak hanya dari perilaku pelanggaran hukum, namun melihat seluruh aspek kehidupan yang mempengaruhi kenapa ABH melakukan pelanggaran hukum tersebut, sehingga tercipta keadilan dan keseimbangan hukum bagi pelaku dan korban. Oh, tadi kan Ibu berbicara tentang diversi ya Bu? Ya. Nah Bu, jadi diversi itu apa sih Bu sebenarnya? Diversi adalah proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses yang di luar peradilan pidana. Oh begitu ya Bu. Bu, sekarang kita berbicara ke case nih Bu. Saya penasaran banget Bu, mungkin Sobat Pika Piki di rumah juga penasaran nih Bu. Kita tahu tadi Ibu menjelaskan bahwa penanganan anak itu berbeda dengan penanganan narapidana dewasa ya Bu ya. Apabila nih Bu, ada seorang anak berusia 17 tahun, lalu anak tersebut mendapatkan pidana misalnya 4 tahun Bu.
4 tahun pidana di saat umurnya 17 tahun, usianya 17 tahun. Dan saat ini anaknya berada di LPKA. Lalu ketika anak itu sudah berusia 18 tahun, apakah anak tersebut akan dipindah ke lapas dewasa, Bu, atau tetap di yang khusus anak, Bu? Jadi gini Mbak, sebelumnya saya jelaskan dulu ya, batasan umur pidana anak atau seseorang itu dikatakan anak. Jadi batasannya di bawah usia 18 tahun. Nih, apabila dalam melakukan tindak pidana anak tersebut belum mencapai 18 tahun melakukan tindak pidana, namun diajukannya ke persidangan itu sudah melewati 18 tahun, namun belum mencapai 21 tahun, proses peradilannya itu tetap mengacu pada Undang-Undang Peradilan Anak. Kemudian kasus lain lagi yang ditanyakan Mbak Gracia, bahwa pada saat anak usia 18 tahun namun di dalam LPKA pembinaannya belum selesai, seperti itu ya Mbak, pidananya belum selesai, masih ada vonisnya yang harus dijalani, anak itu bisa dipindahkan ke LP Pemuda. LP Pemuda kalau dia sudah melewati 18 tahun. Dan apabila anak itu telah mencapai 21 tahun namun pidananya belum selesai, dapat dipindahkan ke LP dewasa dengan mempertimbangkan kesinambungan pembinaan anak. Oh, berarti selain ada untuk yang khusus anak tadi, ya, ada pemuda, LP Pemuda, dan juga ada dewasa. Ada ya, dewasa. Oh, begitu Sobat Pika-Piki. Nah Mbak, kan gini, apabila dalam usia 18 tahun kan menurut aturan undang-undang dipindahkan ke LP Pemuda. Namun dalam hal tidak ada LP Pemuda di tempat tersebut, Kepala LPKA dapat memindahkan anak tersebut ke LP dewasa berdasarkan rekomendasi dari PK. Seperti itu. Jadi peran PK ya Bu? Penting Iya, di sini. benar. Nah Ibu, satu lagi nih Bu, saya penasaran banget Bu. Kalau tadi dikatakan bahwa diversi itu untuk untuk menemukan kesepakatan bersama ya Bu. Ketika seorang anak diversi dan sudah menemukan kesepakatan bersama, namun ternyata kesepakatan itu tidak dilaksanakan Bu, itu gimana ya Bu? Ya, begini, namanya kesepakatan ya, apalagi ini kita sudah memperlakukan beda antara anak dan dewasa. Udah disepakati kedua belah pihak, para pihak udah disepakati wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Namun dalam Undang-Undang SPPA diatur Mbak, pengawasan atau proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan itu berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkatan pemeriksaan. Selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, nah ini PK wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Kemudian kesepakatan diversi ini misalnya tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan. Nah, PK segera melaporkan kepada pejabat yang bertanggung jawab. Nah, pejabat yang bertanggung jawab ini wajib menindaklanjuti laporan PK paling lama 7 hari. Oh, begitu ya. Ya. Nah, Sobat Pika-Piki, kita sudah mendapatkan banyak informasi nih, mulai tadi pengertian dari ABH, pengertian dari diversi, dan kenapa sih anak itu harus diperlakukan berbeda dengan narapidana dewasa. Nah Sobat Pika-Piki, kali ini kita sudah sampai di penghujung pekan nih Bu. Ibu, terima kasih banyak karena Ibu telah bersedia menjadi narasumber pada Peka episode kali ini. Terima kasih juga Mbak, senang bisa bertemu dengan Sobat Pika-Piki Sobat ya. Pika-Piki. Luar biasa sekali ya. Untuk Ibu Eli mungkin ada harapan untuk Peka ke depannya agar seperti apa? Ya, saya berharap Peka ini bisa menjadi inspirasi dan juga menambah wawasan untuk Sobat Pika-Piki khususnya dan juga seluruh masyarakat pada umumnya. Oke, luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Eli karena berkenan untuk menjadi narasumber pada episode kali ini. Terima kasih Mbak. Sobat Pika-Piki, kali ini kita sudah sampai di penghujung Peka. Tetap tonton terus Peka episode-episode selanjutnya karena tentu pasti akan lebih banyak lagi informasi yang Sobat Pika-Piki dapatkan. Nah Sobat Pika-Piki, jaga terus kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jaga diri, jaga keluarga, jaga bangsa Indonesia.
Salam Salam sehat sehat selalu.